Shalom, selamat Shalom, pagi semuanya. haleluya. Mari kita memuji Tuhan. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku
hatimu. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus, kau baik, kau sungguh anakku yang sungguh sangat baik. Pagi hari ini kau tetap menyertai kami di siaran gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Sebentar lagi kau baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin, amin, amin. Shalom, selamat pagi yang sudah bergabung, Bu Tiar, Yosinta, Bu Reni, Bu Elias, Bu Ruli, Bu Ruth Sugiyarti, Pak Bambang, Bu Foni, semuanya yang sudah bergabung. Mari kita baca 1 Samuel 7 ayat 7 sampai 12. 1 Samuel 7 ayat 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mispa, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel. Serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, "Janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita supaya Ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu." Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Israel, orang Filistin, dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Betkar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia namainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Amin. Amin. Selamat pagi Bu Wanda, Pak Budi Utomo, Pak Martin, Bu Febi. Kita sudah membaca, yuk kita baca lagi 1 Samuel 7 ayat 12. 1 Samuel 7 ayat 12. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Amin. Ya. Banyak gereja dinamain Ebenezer. Banyak hal-hal persekutuan doa yang bernama Ebenezer. Bu Foni punya rumah doa yang dinamai Ebenezer. Mungkin orang nggak ngerti, tapi pagi ini kita bisa mengerti karena artinya adalah sampai di sini Tuhan menolong kita. Tetapi itu tidak berhenti sampai di sini saja. Tuhan akan selalu menolong kita. Amin. Nah, ketika seseorang itu masih muda, dia berpikir begini. Tidak pantas minta pertolongan Allah agar Allah menyelesaikan atau menolong
saya dapat menyelesaikan tulisan-tulisan pada waktunya. Ya, mungkin dia sedang kuliah dan harus menulis apa saja yang diwajibkan. Nah, ya dia pikir ya saya yang harus menyelesaikannya gitu ya, bukan Tuhan. Dan ia berpikir bahwa orang lain punya masalah yang lebih besar. Masalah keluarga, masalah keuangan, masalah krisis gangguan kesehatan, masalah kehilangan pekerjaan. Banyak ya masalah orang lain dibanding dengan masalahmu ya. Lebih banyak mana gitu ya. Dia berpikir lebih banyak orang lain daripada saya. Jadi dia merasa tidak pantas untuk berdoa meminta pertolongan Allah gitu. Namun dia berpikir setelah menemukan banyak contoh dalam Alkitab yang memperlihatkan bagaimana Allah menolong orang-orang tanpa memandang besar atau kecilnya kesulitan yang mereka hadapi ya. Tuhan pasti selalu menolong kita. Tidak peduli itu tentang hal-hal kecil yang tidak berarti ataupun hal-hal besar yang sangat berarti. Jadi kita harus tahu bahwa Allah itu sumber pertolongan kita. Entah masalah besar atau masalah kecil. Tidak saja masalah besar yang diselesaikan Allah, tetapi hal-hal kecil pun Tuhan akan menyelesaikan bagi kita. Amin. Dalam satu kisah, orang Israel di Mizpah merasa takut akan diserang musuh mereka, yaitu bangsa Filistin. Janganlah berhenti berseru, kita baca 1 Samuel 7 ayat 8 ya. 1 Samuel 7 ayat 8. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari orang Filistin itu. Amin. Nah, bangsa Israel berseru kepada Tuhan lewat perantaraan Nabi Samuel ya. Dan Nabi Samuel dikasih tahu, jangan berhenti berseru, jangan berhenti berdoa. Doakan kami terus agar Tuhan menolong kita, menyelamatkan kita dari bangsa Filistin itu. Maka Samuel tanggap ya, bahwa ini masalah yang cukup besar dan cukup pelik. Maka Samuel mempersembahkan seekor anak domba kepada Allah sembari berseru kepadanya demi orang Israel. Maka Tuhan menjawab dia di ayat 9 ya. Kita baca ayat 9. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Nah, sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Ayat 10 kita baca. Ayat 11. 10. Bisa dibaca. Ya sudah kalau sudah dibaca. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mizpah dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Ayat 12 ya. Samuel menempatkan batu itu sebagai peringatan bahwa Allah sudah menolong umatnya. Ebenezer berarti batu pertolongan ya. Ketika bangsa Israel ditolong oleh Tuhan, maka ia mendirikan sebuah batu penanda ya. Banyak hal orang Israel melakukan hal yang sama ya. Seperti Yakub
Ketika ditolong Tuhan, dia mendirikan tugu peringatan. Selalu demikian. Ketika Abraham ditolong Tuhan, ia mendirikan mezbah. Ya. Jadi ada tanda, penanda. Saudara punya penanda enggak di dalam kehidupanmu? Tanda bahwa Tuhan pernah menyelamatkan engkau dalam hal ini. Ya. Mungkin kalau semua harus diberi tanda penuh dengan batu ya rumah kita ya. Batu-batu penanda ya. Nah, disinilah kita belajar bahwa kita harus selalu ingat bahwa Tuhan itu pernah menolong kita. Amin. Jadi kalau hari ini engkau merasa, aduh kok berat ya hidup ini, kok berat ya. Saya kasih tahu dari dulu hidup itu sudah berat ya. Dari zaman Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, maka disitulah mulai beratnya hidup itu. Karena apa? Kalau dulu di Taman Eden disediakan semuanya, disediakan tempatnya, disediakan makanannya, itu enteng rasanya ya. Tetapi ketika terusir karena perbuatan dosa, maka mereka menjalani hidup yang berkeringat, berat. Mengusahakan tanah yang sudah dikutuk oleh Tuhan ya. Mencangkul setiap hari. Coba saudara lihat ini, kalau di negeri kita, negeri tropis ini, musim penghujan ini pasti tumbuh rumput, tumbuh alang-alang yang lebat ya. Pohon-pohon ditebang supaya tidak merobohi bangunan. Tetapi nanti sebentar lagi dia akan tumbuh lagi ya. Bahkan jauh lebih lebat dari semula. Nah, itu kan membutuhkan effort gitu ya. Tenaga ya, sampai berkeringat. Jadi kalau saudara merasa berat ya, hidup ini terasa berat, datang saja kepada Yesus. Dia akan memberikan kamu pertolongan ya. Mungkin kau merasa penyakitmu ini berat, engkau nggak bisa sembuh. Kemarin saya bertemu dengan seseorang yang dulu juga rajin menyertai doa, renungan doa pagi kita ini ya. Dan saya bertemu, dia sudah sehat, dia sudah lepas dari sakit penyakitnya yang dikatakan, oh itu tidak bisa sembuh. Ternyata ia sudah bekerja dan ia sudah sembuh. Caranya apa? Bertobat ya, bertobat cari Tuhan. Tuhan pasti menolong. Menyembuhkannya. Tuhan pasti menyembuhkan. Karena Tuhan tidak saja menyelamatkan, tetapi ia juga menyembuhkan. Ya. Amen. Jadi disinilah kita belajar bagaimanapun kesulitan kita hari-hari ini, menghadapi kesehatan kita, menghadapi perjuangan mencari nafkah, sulit untuk mendapatkan, kalau di perbankan sulit mendapatkan nasabah, sulit mendapatkan order, kalau di perdagangan sulit untuk mengekspor, sulit untuk mendapatkan karyawan yang baik dan jujur, dan sebagainya. Nah, ini saya dapat cerita dari almarhum Pak Diki ya. Justru ketika beliau sudah meninggal, maka terungkaplah segala apa yang menyebabkan beliau itu resign dari sebuah perusahaan tobacco ya, tembakau. Karena bosnya datang, kesaksian dari Pak Yusak ya. Nah, di situ mengapa 20 tahun bekerja kemudian resign, mengundurkan diri. Ternyata di lingkungan pekerjaan ini, perusahaan swasta ya, itu terjadi korup ya. Ada beberapa orang yang berkorupsi berjamaah ya. Tapi Pak Diki ini orang jujur, orang yang takut kepada Tuhan, dan dia tidak mau untuk terlibat di dalam komplotan untuk mengkorupsi hasil-hasil daripada perusahaan ini. Akhirnya dia memilih untuk minggir keluar. Karena apa? Ya ditekan, didesak untuk minggir ya. Ya akhirnya ya tidak tahan keluar. Nah mereka kan tidak ngerti. Kenapa kok Pak Diki ini sudah lama dipercaya bla 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 kok keluar. Terungkapnya yaitu beliau suka menulis
sebuah buku ya, catatan-catatan. Nah, di situ dituliskan ya, bagaimana beliau tidak bisa berkomplot dengan orang jahat ya. Dan akhirnya bosnya datang melayat almarhum Bapak Diki ketika meninggal. Bahkan bosnya itu mendapat berita Pak Diki sudah lama meninggal. Itu aneh ya, supaya tidak terbongkar ya. Dulu pernah sakit kan dia. Ya memang pernah sakit Pak Diki, tapi dikabarkan meninggal. Ternyata kan belum meninggal, baru beberapa minggu ini beliau meninggal. Dan ternyata bosnya mengerti kenapa alasan daripada Pak Diki itu resign gitu ya. Nah, hal yang sama mungkin engkau juga ngalami gitu ya. Sehingga hari-hari ini engkau merasa siapa yang dapat menolong aku? Ya, ketika aku mau bekerja dengan jujur, lingkunganku bekerja dengan penuh kecurangan ya. Bahkan saya kalau melihat ini di gereja loh ya. Ini kerja di gereja ya. Itu orang-orang itu kalau menasihatkan itu menasihatkan yang jelek ya. Nah, ada yang melapor itu tadi ngomongnya begini, nasihat jelek. Saya pikir ini orang-orang kok nggak takut sama Tuhan ya. Kerjanya itu di gereja ya. Tetapi kedagingan yang dibawa masuk ke gereja. Dan itu mengkamiri adonan ya. Ya untungnya yang orang yang tetap jujur, tetap lurus itu tidak melakukannya. Nah itulah testing dalam kehidupan kita. Benar apa enggak ya Pak Gem ya? Iya, seringnya begitu. Jarang orang menasehati dengan baik ya. Ya, Tapi menasehatinya dengan yang jelek-jelek. ya dia salah orang. Salah orang. Orang yang kita jelek ya nasihatnya pasti jelek. Iya. Kalau orang itu memang dasarnya tidak bagus ya, diharapkan bertobat ya. Kita harus bertobat karena mata Tuhan ada di mana-mana. Dan Tuhan akan menyatakan ya. Kalau kita melihat ini bangsa Israel ditolong ketika melawan orang Filistin ini, ditolong dengan apa? Bunyi guntur saudara ya. Ada apa ini? Bunyi guntur yang hebat sehingga mengacaukan mereka. Seolah-olah bangsa Israel itu menyerang mereka ya, menyerang Filistin. Ada bunyi yang Heboh, sepertinya teru perang. perang ya, sehingga mereka kacau balau ya. Nah, siapa yang ditolong oleh karena suara Tuhan yang mengguntur? Pasti ada lah ya. Iya. Pasti ada. Seseorang berkata ketika hujan turun dia takut karena dia di rumah sendiri. Bu Emi ya, Cece Emi. Dia bilang, waduh kalau sudah hujan aku tutup semua jendela pintu rumah, aku masuk kamar wes selimutan katanya, takut bunyi guntur. Nah memang bunyi guntur itu sesuatu yang menakutkan ya, menggelegar, kilat menyambar-nyambar, guntur bersuara ya. Akhirnya apa? Kocar-kacir lah pasukan ya. Mungkin kalian juga melihat kesaksian di negara mana ya, di Afrika itu, di mana mereka pendeta-pendeta dan jemaat sedang beribadah mau dibunuh ya. Ternyata ada hujan badai yang di area gereja itu aja ya. Nanti dicari gitu ya, di YouTube pasti ada. Dan mereka ketakutan, para pembunuh itu kabur gitu ya saudara-saudara. Ternyata alam itu bisa membantu kesulitan kita ya. Alam itu juga mendengar keluh kesahmu. Alam itu juga akan membela orang yang hidup benar. Ya, Betul nggak? Pemilik alam itu kan Tuhan. Nah gitu. Jadi Kalau sang kita pemilik. berseru-seru pada Tuhan ya, Tuhan mau bisa pakai segala caranya untuk menolong kita. Nah itu ya. Jadi ingat, Tuhan itu pasti menolong. Entah itu dalam peperangan yang besar, entah itu dalam kebutuhan-kebutuhan yang kecil, kebutuhan-kebutuhan yang apa ya, ndak bejaji itu apa ya, remeh-temeh gitu ya. Tuhan pasti menolong. Amin. Amin. Jadi jangan takut. Allah kita Immanuel, Allah menyertai kita, dan Allah yang pasti
menolong kita semuanya. Amin, saudara-saudara. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu ini yang mengingatkan kami agar kami selalu berseru-seru kepada Engkau Yesus. Dalam keadaan apapun kami selalu akan memanggil nama-Mu, berseru kepada Engkau untuk Engkau segera turun tangan menolong kami Tuhan. Ya Tuhan Yesus, sehingga kami mau lebih dekat lagi pada Engkau, sehingga Engkau mendengar seruan doa kami Tuhan Yesus, sehingga Engkau segera menolong kami dalam situasi kami yang terjepit, suatu situasi kami yang di dalam lembah kekelaman. Engkau pasti segera mengulurkan tangan-Mu yang berlubang paku untuk menolong kami, sehingga kami tertolong, kami terberkati semua karena Engkau Tuhan. Engkaulah pemilik semesta alam ini. Kau bisa pakai segala cara-Mu untuk menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kami tetap mau mengandalkan Engkau. Kami tetap mau berseru-seru pada Engkau. Tolong kami Tuhan Yesus, dan Engkau segera menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk firman-Mu. Kami punya penolong yang setia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bapa Sorgawi, kami menyerahkan hidup kami selalu Engkau tolong, kami berterima kasih. Walaupun mungkin kami sering lupa bahwa kalau kemarin Allah menolong, hari ini pun Allah tetap menolong. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah kasih kesetiaan-Mu ada bersama kami senantiasa. Kami berdoa untuk rekan-rekan kami yang membutuhkan pertolongan. Entah itu pertolongan tentang kesehatan, karier, pekerjaan, keuangan, dan sebagainya. Tuhan, tolonglah mereka. Kalau hari ini banyak yang terjadi mengalami gempa bumi, akibat letusan Gunung Semeru, rumah yang hanyut, rumah yang rusak, saudara yang meninggal karena bencana alam, banjir, dan sebagainya. Tuhan, Engkau menolong mereka. Engkau memberkati mereka. Engkau memberkati Indonesia. Engkau memberkati kota-kota di mana kami tinggal. Meluputkan dari segala kecelakaan. Terima kasih. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera, mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi, terima kasih sudah bergabung Bu Viken, Pak Henry, Bu Reni, Pak Fran, Bu Shelly, Alim, Matthew, Pak Martin, Bu Feby, Bu Foni, Pak Paulus Hartono, Bu Tiar, Patrick, Pak Salmon, Bu Rita Herawati, Bu Titik Sulistiani, Bu Wanda, Pak Budi, Bu Elias, Pak Elias, Pak Saiman, Bu Saiman, Bu Vera, Pak Bambang, Bu Ruli, Pak Mei, Tasya, dan Elo. Good morning all. See you tomorrow guys. Tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat karena Allah sanggup menolongmu. Amin, amin, amin. Amin, amin. Haleluya, puji Tuhan.